perempuan bang, kalau namanya udah menyangkut hal orang yang dia sayangin, itu feelnya lebih kuat loh bang. Balik ya. Nah, udah di mana? Udah terminal, ayahnya jemput. Ternyata dia nanya itu karena apa coba? Ngumpulin teman-temannya di rumah dan mereka curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan dan dari keterpurukan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber ini dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki homo atau gay. Ya. Betul Kak ya? benar. Bagaimanakah kisah perjalanan cinta dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Ukti ya. Iya. Ibu Hajah. Ibu Hajah. Ya ini kayak ini ya, kayak saya kayak lagi mau wawancarai Ibu Hajah atau kayak personil Nasidaria. Tahu kan? Ya tahu. Nasyid cuy. Oke, Sudah Kak Vivi, putih, terima ya. kasih nih udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Nggak bosen-bosen ya kemarin di channel sebelah. Iya, dan bener. ini di channel Yang AJB. lebihin Iya, lagi. oke. Kalau kemarin tanpa senyuman, kalau sekarang lebih ceria lagi dong. Oke, Iya, pasti. walaupun ceritanya penuh dengan ketidakceriaan. Siap. Oke, Masa lalu lah ya. Kak Vivi, ini gimana ceritanya kok bisa gitu loh Kak? Apa nggak dicoba dulu? Yang dicobanya. Oke, silakan Kak. Gimana ceritanya tuh? Awalnya sih ya namanya dulu masih gadis ya, masih ini pekerja seni juga, kerja di entertain gitu kan, orang syutingan. Ya hidup dengan pasti penuh dengan yang kayak gitu juga ya, lingkungan gitu. Jadi saya itu pemain, dia orang kru. Dia tuh pemain bukan pemain sih. Orang wardrobe di salah satu oke. Talent ya, ya Oke. bisa dibilang dia itu sih krunya sih, kalau yang talentnya saya gitu. Oh gitu, oke. Nah kemarin itu memang kebetulan ketemunya pertama kali itu waktu kami lagi ngisi salah satu film tuh gitu kan di apa namanya stasiun Kampung Rambutan. Oke. Nah di situ kan dia pegawainya ya. Awalnya tuh dia itu kenalan sama temen cowok namanya Dodi. Nah dia cerita kayaknya asik banget mereka gitu kan. Cuma kenal di situ udah kayak abang ade. Oke lah, udah cerita segala macem. Ternyata dia ngelirik duluan gitu kan. Ngelirik. Cerita juga tuh sama dia, singkat cerita sambil syuting juga tuh. Nah waktu syuting itu dia minta nomor WA gitu kan, masih BBM BBM kemarin itu masih minta pin BB. Oke, selesai syuting pulang ke rumah masing-masing, dia nanyain tuh pertama, ping deh ini saya Dika yang tadi segala macam. Oh iya ya apa kabar gituin lah segala macam ya, ngomong-ngomong gitu. Nah udah dari situ panjang lebar ya kan, sering WA-an, sering BBM-an, nyaman tuh sama dia. Dia juga ngomong gini, Dek kayaknya AA nyaman nih sama kamu, katanya gitu. Mau ini enggak mau enggak kalau misalnya AA ajak kamu ta'aruf. Dan itu waktu kami kenal baru seminggu. Oke. Nah ya cewek mana sih yang enggak kaget gitu ya, apalagi diajak ta'aruf. Hal baik loh bang, nggak mungkin ditolak kan. Oke. Kita ya Allah ini beneran atau bohongan nih, ditanya lagi ke dia. Serius kita baru kenal sama saling kenal ini seminggu loh. Jangan nanti waktu udah udah kenal saya segini mananya
mundur. Mendingan kenalin dulu, baru bener-bener nikah dah, daripada nanti nyesal digituin. Nah dia bilang enggak, aku yakin sama kamu. Yakinnya kena apa? Ditanya kan. Aku lihat kamu itu orang yang sering ibadah. Tahu dari mana? Digituin. Nah dia bilang gini, ingat nggak ya waktu kita syuting di Kampung Rambutan yang satu frame gitu. Aku keluar dari musola, ngelihat kamu di belakang lagi sholat. Dia bilang gitu. Cuma gara-gara itu. Iya. Dari situ aku yakin kalau misalnya kamu itu pilihan tepat. Dia bilang gitu. Ya oke lah ya, namanya juga hati kayaknya oke lah, kenapa nggak dicoba aja gitu. Ya udah insya Allah kita jadi ya, mau gitu. Yaudah mulai sekarang kita resmi nih ya, pacaran ya, kata. Lah kan ta'aruf, digituin. Kok ada pacaran? Ya udah tahap pertengahan. Oke dah, dari situ dia serius ternyata bawa saya itu ke keluarganya. Nah sering ke tempat kerja dia juga gitu kan, dibawa ke lokasi syuting dia. Saat itu dia lagi syutingnya itu sama Naysila Mirdad sih ya gitu. Satu frame sama Naysila Mirdad. Nah dibawalah ke tempat kerja dia, dikenalin, ini calon aku. Malu lah ya dikenalin sama teman-temannya, tiba-tiba kayak gitu. Dia masih bisa ini, gituin. Dikeceng-kecengin lah sama teman-temannya, diledekin karena di situ dia itu dipanggil bukan Dika. Apa? Diandra, Bu. Oh, oke. Ada panggilannya mereka yang berarti segini. sudah sebenarnya udah kelihatan ini melambainya itu. Kalau misalnya dibilang melambai sih memang agak kemayu. Tapi kalau misalnya yang dia benar-benar belok itu enggak. Saat itu dia masih normal. Oke. Masih normal banget. Itu masih baik lah, baik banget. Enggak ada ini. Benar-benar orangnya tuh rajin ibadah, sholat rajin. Apalagi waktu saat itu enggak lama kami kenal kan bulan puasa ya. Satu frame tuh sama dia lagi di salah satu yang dia tempat yang syutingan filman dia itu, masuk juga tuh sebagai ekstra saat itu. Dia ngajak. Nah pulang dari syuting itu kan sekitar jam 3-an ya, dibawa ke rumahnya tuh, dikenalin sama orang tuanya udah tahu dia kerja kayak gitu juga, ya udah enjoy aja gitu, nggak ada omongan yang gimana, namanya juga pekerjaan anaknya pulangnya segitu. Nah nggak hal baru lagi sama dia kalau misalnya bawa cewek jam segitu, karena memang udah seprofesi gitu, jadi nggak ada cap-cap apa gimana. Dan alhamdulillah keluarganya itu nerima welcome banget, orang tuanya baik banget, adik-adiknya baik, dan dia itu anak pertama paling gede gitu kan. Oke, kenal di situ ya itu kan orang tuanya ini ya jualan ayam gitu, nasi uduk gitu. Nasi uduk malam disuguhin ini segala macam, padahal nggak minta gitu, disuguhin baik banget. Udah disuguhin segala macam. Nah sering tuh disuruh istirahat di situ, istirahat di situ karena pulang kerja juga. Nah singkat cerita tuh udah lama udah jalan sering sama dia juga. Orang tuanya bilang gini, daripada si Pipi tinggal sana sendirian, mendingan dia tinggal di sini aja sama kamu di sini, kata gitu. Kan kita bentar lagi juga dia bakalan jadi mantu, ngapain jauh-jauh. Jadi ya udahlah gitu, karena orang tuanya juga yang nyuruh, nggak enak hati juga ya. Oke lah diiyain. Nah saat itu kan memang lagi di Persari itu ngontrak sendirian. Ya ngenes-ngenesnya gimana sih gitu kan, kalau lagi nggak ada job, nggak ada paketan, semua serba habis, udah nggak bisa makan, pernah sampai seminggu nggak makan nggak minum. Nah kan, nah orang tuanya tahu soal itu, makanya diajak tinggal ke situ. Dan itu memang satu rumahnya, di rumah kontrakan ya, pas di depan rumah dia. Ini rumah orang tuanya, ini kan ada kontrakan di depannya. Nah saya di situ gitu, di kontrakan dia itu, biar kepantau katanya. Ya oke, tinggal di situ tuh. Nah inget banget itu kami
bulan Oktober 2016 nikahnya. Nah, itu saya pindah dari bulan September awal lah ya. September awal pindah di situ. Itu dia sakit tuh, ada sakit. Sebelum saya pindah itu memang dia ada sakit gara-gara memang orang dunia syuting itu kan nggak tentu ya, pulangnya tengah malam segala macam, dan dia sakit, ambruk, ngedrop, kena tipes saat itu. Nah, gara-gara dia sakit itu dia keluarlah dari pekerjaannya ya saat itu gitu kan. Jadi nggak ngelanjutin di situ. Saya juga ngurusin dia juga gitu kan, sampai ada job yang bayarannya lumayan juga di bela-belain nggak diambil lah ya, gara-gara ya sayang juga lah sama dia gitu kan, biar ngurusin dia. Apalagi orang tuanya bilang nih anak manggil-manggil Lulut mulu, kata udah datangin aja gitu ya, udah dianggap anak sama orang tuanya, udah nyaman gitu. Jadi nggak diiniin, nggak diambil demi sesuatu orang yang dianggap bakalan jadi suami ini gitu. Saat itu udah karena sering nginep di situ juga gara-gara ngurusin dia sakit. Nah, itulah diajak sama orang tuanya tinggal di situ. Nah, setelah itu pindahlah di rumah kontrakan yang di depan rumahnya dia itu. Nah, dari situ dia kan pindah kerjaan ya di komunitas, salah satu komunitas namanya Kaki, singkatan apa lupa saya itu, tapi namanya Kaki. Nah, udah pindah di situ berapa minggu ya. Nah, dia itu mulai berubahnya gara-gara di komunitas ini. Yang tadinya dia bagus ya, sering sholat, nggak merokok, terus baiklah, peringainya itu baik gitu. Sering nggak pernah bohong juga. Kali ini semenjak tinggal di situ dia agak berubah, agak lain. Nah, itu kan temennya ada yang namanya Lala. Laki-laki sih namanya siapa, Haris, tapi dipanggil Lala ya, sama-sama ini ya dunia entertain ya, nama-nama apa gitu, Lala. Nah, si Alala ini bilang, "Pi, itu laki lu sering banget sih keluar malam, ke rumah siapa?" Katanya ke rumah temennya. Dan dia memang selama saya tinggal di situ itu sering bilang gini, "Dek, aku izin ya mau nginep di rumah temen aku." Ya namanya juga laki-laki ya, wajar lah kita maklumin aja ya, sering main ke rumah temennya, sering nginap. Jadi dimaklumin, nggak apa-apa. Dan itu nggak ada rasa curiga sama sekali, nggak ada bang. Diikutin aja, diizinin berapa kali begitu. Nah, tiba-tiba suatu hari dia datang dari setelah nginap dari rumah ke temennya, dia datang sama temennya namanya Thomas. Itu dia masih anak-anak, sekitar 15 tahunan gitu dah. Nah, anehnya nih anak kenapa ngelihat saya itu kok kayak ketakutan, ngelihat kuntilanak kah gitu ya. Si Thomas ini. Iya, gitu kayak ketakutan, kayak ditegur juga nggak ini gitu, nggak ngerespon, cuma melengos aja gitu. Jadi ya dibilangin ini calon aku, dia ngomongnya gitu kan. Kenalin dah, ini teman aku. Ya dia juga ngenalin dengan bagus-bagus ya, kita nyambut juga gitu kan. Dia nggak ngerespon, ya bodo amat, dia mah siapa lu gituin kan, nggak diopenin juga. Dah beres-beres lah saat itu ya. Dia bilang gini lagi tuh di hari yang sama juga, "Dek, aku mau keluar ya sama Thomas bentar, mau ini ada kerjaan." Dah diizinin dah tuh keluar. Nah, singkat cerita, setelah itu memang dia sering megang HP itu kayaknya konsen banget. Jadi kayak biasanya orang kalau misalnya main game nggak pernah nggak mau diganggu gitu ya. Kalau dipanggil nggak pernah respon. Nah, begitulah dia saat itu. Terus lagi WA HP-nya kan nggak pernah di passwordnya. Kali ini di password bang. Curiga dong kan saat itu, kenapa di password gitu. Nah, emang biasanya kalau misalnya di password juga tahu sih, passwordnya tahu, tapi nggak pernah ngebuka WA, itu chat pribadi dia gitu. Cuma kadang kalau minjem HP dia itu cuma untuk ngegame. Biasa kalau lagi tidur dia pinjam main game, nggak pernah yang macem-macem. Nah, singkat cerita, mulailah kami udah mau deket
hari pernikahan tuh ayahnya udah nanya, beneran ini mau nikah serius? Iya ya serius, kata. Serius sama si Pipi ini udah nggak in lagi. Iya ya aku serius sama si Pipi. Dia udah aku anggap bener-bener yang terbaik lah. Nah orang tuanya juga bilang udah nyaman gitu, adik-adiknya udah nyaman gitu, anaknya baik, katanya sopan. Ya penilaian orang tua gimana lah ya gitu. Jadi oke, diikutin, diurusin sama ayahnya tuh berkas-berkas semuanya. Nah pas seminggu mau nikah kan tinggal ke itu kontrakan yang lagi mau direnovasi ke rumah ibunya lah, di rumah orang tuanya tuh di depan. Nah tinggal di situ jadinya, tinggal di situ. Keadaan posisi kemarin itu lagi dia tidur minjem HP-nya. Nah ini nih entah kenapa saat itu kok iseng ya pengen buka WA dia. Kelihatan dah itu paling atas nama si Thomas. Dibaca, sayang aku kangen. Mulai di situ kan. Kok kangen-kangenan? Yang nanti kalau misalnya jalan kita ke sana yuk. Aku pengennya beli yang ini sama kamu. Aku mau main di hotel ini. Apaan nih main di hotel apa nih gitu. Dari situ masih bikin udah mungkin ya namanya laki-laki, mungkin di situ kumpulnya ya bisa kita kan janjian sama nanti datang yang lain gitu, masih berpikiran begitu. Nah dibiarin aja. Tiba-tiba si Thomasnya itu kan aktif ya, sama-sama online. Yang ngepek ini itu ngeping ini ping nggak direspon dong orang. Bukan ranahku nih, biarin aja. Tiba-tiba masih nelponin juga, sayang kok gitu sih, aku mau nelpon kok kamu nggak ngangkat gitu. Nih anak kok makin jadi kalau misalnya ceriga bercandaan nggak mungkin dah, ini kok manggil saya di chat pribadi bukan di grup. Kalau di grup mungkin bisa bercandaan ya dengan teman-teman yang lain, ini chat pribadi bang. Makin ada yang nggak beres nih. Nah di situ dibiarin aja deh, dibangunin dianya. Ini si Thomas ada nge-WA. Dia langsung gelabakan, ngambil lah. Kamu ngapain megang HP aku? Enggak, aku nggak ada, itu gara-gara tadi ada telepon alasannya. Dia nge-nelpon, makanya diambil gara-gara ente lagi tidur, digituin. Ya udah langsung ngechat, dia nggak tahu apa, tapi ngelirik-ngelirik ini aja. Ini orang apaan, psycho atau gimana sih, ada biarin. Udah anteng aja dengan kepribadian dia yang kayak gitu, udah dimaklumin. Nah itu seminggu yang mau nikah itu ya udah ketahuan di situ pertama. Terus dia malamnya masih di hari yang sama ya, dia itu pagi, malamnya dia bilang gini, Dek aku mau main sama temen aku ya. Temen yang mana? Digituin kan, ditanyain sama dia. Ada temen aku yang kemarin aku bawa datang sini. Oh si Thomas. Iya temen aku yang itu, namanya si Thomas itu. Kok kayaknya enak banget sih sama dia, emang gak ada temen yang lain? Ya kan nanti datang juga yang lain, kata dia gitu. Oh ya udah dah nggak apa-apa, di mana? Mau tahu aja sih di mana? Gini udahlah di apain, terserah aja lah gitu. Gara-gara ditanya dia marah-marah. Udah dah tuh dibiarkan dia pergi. Nah paginya setelah malam itu, temen dia yang si Lala ini kan emang deket sama keluarganya, datang. Dut mana sih Dut Pi? Ke rumah temennya, katanya tadi malam nginap di situ. Teman yang mana? Katanya yang Thomas. Nah dia nggak tahu saat itu. Nah si Thomas katanya, lah gua ada perlu dah, katanya gitu kan, pagi-pagi datang, berarti emang benar ada perlu. Ya udah nanti paling balik dikasih tahu. Nah dia masih ini tuh ke mamanya, masak apa deh segala macam ya gitu ya. Nah itu adeknya tuh kan, dia punya adek itu ada satu cewek, ada 3 cowok. Nah dia si Alpa ini masuk waktu dibilang temennya si Dika ini lagi di rumah temennya. Dia bilang gini, nanyain siapa Alala? Itu si Dika katanya. Ada nggak emang dia nanti ada balik nggak? Jam berapa baliknya?
apaan orang dia tidur di bawah. Nah, dia gitu sama temennya. Nah itu kan ke posisi ini rumah dia kontrakan. Nah mereka punya rumah juga di bawah. Dia turunan begini kan bang ya, deket kali. Nah rumah yang itu mau dijual, makanya nggak pernah ditempatin. Nah posisi saat itu rumah itu kan udah kosong. Nah adiknya sering ke situ karena memang mesin cuci ada di situ. Nah main-main di sana. Nah adiknya yang ngasih tahu dia ada di sana. Hah, kok katanya mau ke rumah temannya tadi malam pak? Enggak, ada di bawah kak, kalau nggak percaya lihat aja, kata dia. Oke ke bawah dah tuh, katanya udah ke bawah aja kita yuk, susul kata dia gitu kan, kata si Alalanya. Nah disusul lah kami ke bawah. Masalahnya si Alala ini nggak bisa diem. Buka pagar, ndut manggilin. Nah seharusnya jangan dulu, saya malah mau ini nah gitu kan. Tadinya cuma mau gerbangnya itu mau ngagetin doang kan dari jendela. Gara-gara dia kayak gitu, kan itu ada jendela yang di dekat gerbang ya, mau pintu masuk ada jendela kamarnya. Itu bruk, kayak kaget-kagetan mereka. Ternyata keadaan saat itu lagi nggak pakai bus sekali mereka. Cuma pura-pura nggak tahu kan. Terus itu astagfirullahaladzim, aku salah orang atau gimana? Ini apa nih gitu. Kak Vivi ngelihat banget. Di situ sakit hatinya luar biasa bang. Ya Allah, pengen nendang. Cuma oke, biarin aja lah, keep calm aja. Bentar lagi mau nikah nih. Masalahnya jangan sampai gara-gara hal ini gagal. Karena seminggu nikah ini kan ibu udah datang bang. Udah jauh-jauh dari Medan. Udah sampai ngutang-ngutang ke orang untuk ongkos. Kan tahu sendiri saat itu pesawat berapa? Berdua sama adek. Masa iya mau digagalkan begitu aja? Nah, kedah tuh saat itu ibu lagi di Garut. Kan kami orang asli Garut ya. Nah ibu di rumah Garut tuh, di rumah almarhum nenek. Karena di sana kan masih ada keluarga juga. Nah di sana mereka. Nah udah ketahuan kayak gitu, mau ngomong sama dia juga agak kesel ya. Karena kelihatan itu gitu. Tapi dia kayaknya nggak tahu kalau misalnya saya itu saat itu ngelihat dia. Nah, cuma yang masuk pertama itu si Alala, pura-pura bego aja dianya. Pura-pura, apa sih lu berisik amat lah, orang lagi tidur segala macam. Lu ngapain di sini? Kata si apa lu ke rumah si Thomas. Enggak jadi, gua udah di sini aja, dia bilang gitu kan. Nah itu kan posisi di kamar depan, saya kan di kamar belakang tuh. Itu kayak tipe berapa sih rumahnya, kalau misalnya ada kamarnya hadap-hadapan itu, ruang tengah ada ini, lupa dah. Nah saya di kamar belakang, kebetulan lagi nyuci, mamanya yang disuruh iniin kan, ngawasin cuciannya. Nah udah diiniin, saya kan langsung lagi ngecas HP, sekalian tiduran dah tuh. Itu mereka berdua, ya Allah mesra banget. Lihat HP kan, lihat-lihatan, langsung rangkul-rangkulan, peluk-pelukan di depan Kak Vivi. Dan itu di kamar sebelah, memang hadap-hadapan, kamarnya itu hadap-hadapan, jadi kita bisa ngelihat dong ke situ. Mantan anak paskibra, nggak mata lurus ke depan tapi masih bisa lihat ke samping. Dipakailah skill itu, pelukan mereka. Yang pokoknya belai-belayan, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Di situ ya, biar mereka sama laki-laki ya, bukan sama perempuan. Yang namanya pasangan kita begitu di depan kita, apa nggak cemburu? Iya. Ya panas banget kan hati, ini aja sakit banget gitu, masih nginget itu sakit banget gitu saat itu. Terus dia kayak ada ngomong nih, si Thomas ini kayak ada bisik-bisik apa. Nah mungkin itu orang tahu nggak sih kalau misal kita begini, mungkin ya. Nah ngelihat dah tuh si Dika ini, terus bilang nggak tahu dia, katanya. Dengar dia ngomong gini, dia mah bodoh, ngatain bodoh. Oke. Dia nganggap aku bodoh, kita tunjukkan aja sebenarnya siapa yang pinter kan gitu. Anggap aja aku memang selama ini bodoh, aku idiot, nggak tahu apa-apa. Lebih baik begitu daripada kita berkicau malah jadi bermasalah, kan gitu ya bang ya.
Nah, udahlah dibiarkan aja. Nahan. Hari H nikah. Oke. Tetap. Pas hari H, kami itu nikahnya enggak besar-besaran sih bang. Nikah KUA. Tapi semua keluarga memang datang. Termasuk ibu. Malam sebelum nikah itu datanglah semua. Ayah, ibu gitu kan. Sama keluarga yang di Garut itu datang. Nah nempatin rumah yang di bawah. Perjamuan lah kan para besan gitu malamnya di situ. Paginya nikah, tetangga juga datang kan, masak itu juga lah, namanya juga ada acara. Oke, ternyata ayah ngomong gini, itu yang temen si Dika kemarin yang anak kecil itu tadi datang loh. Nah, yang mana ya? Itu dia marah-marah katanya. Nah nanyain Dika mana? Ayah kan di sini. Katanya sebelum kita pergi tuh, yang waktu kita pergi dia sampai tetangga yang ngasih tahu. Dia bilang gitu. Marah-marahnya kenapa nggak tahu dah katanya. Udahlah nggak tahu lah, dianggap apa ini aja ya, nggak diiniin dah. Kata mungkin karena mau ngeliat manten tapi nggak ketahuan gitu. Dah biarin. Oke, dah. Tiba-tiba pas malam udah selesai acara segala macem, namanya juga acara nggak besar-besar amat ya, pas malamnya biasa aja dang, intinya nggak ada masalah lagi, kayak biasa malam nggak ada acara aja gitu, kayak malam biasa, udah sepi-sepian. Nah itu emaknya ngomong gini, Neng, kok mama agak ngerasa aneh ya? Ngerasa aneh gimana? Teman-teman si Dika itu kok kayaknya kayak ini ya nggak suka gitu, nggak suka gimana? Iya nggak suka sama kalian yang nikah gini. Bacotnya tuh marah-marah baik katanya kan, orang Betawi muldok banget dia ngomongnya kan gitu. Marah-marah baik dia. Lah biarin aja lah Bu, mungkin karena gara-gara nggak ngelihat ininya mantennya kali digituin. Ya udahlah, anggap positif aja. Nah udah gitu pindah dah tuh kan, udah nggak berapa lama kami memang kan setelah nikah itu pindah di gang sebelah dari rumah orang tuanya. Nah disitulah sering agak mulai cekcoknya. Udah mulai pindah, itu udah udah ngepak-ngepak barang segala macam, udah diberesin ya. Malam hari setelah pindah tuh, 1 hari setelah pindah malamnya, kesempatan nih mau ngomong gitu. Memang tadi agak gimana ya, agak khawatir juga, takutnya ada bermasalah. Tapi kalau misalnya nggak diomongin saat itu juga, kita nggak akan puas bang. Mau sampai kapan dibodohin kan gitu. Ditanyalah sama dia malam itu, mau ngomong sini sebentar boleh nggak? Apa kata dia? Coba jujur sebentar, sebenarnya si Thomas itu siapa? Gituin. Ya temen aku. Dia masih ngomong gitu aja. Sebenarnya punya pacar lain kan? Coba kita jujur-jujuran aja dah. Ada pacar lain nggak? Ada perempuan lain nggak? Saat itu masih dibilang perempuan lain ya, nggak diiniin. Nggak ada dek. Aku itu memang udahnya sama kamu. Ngapain kalau misalnya aku nggak serius sama kamu, ngapain dinikahin? Dia bilang gitu. Tapi chattingan kalian itu loh, masa iya itu Thomas yang kemarin atau cewek dijadikan Thomas? Digituin kan sama saya juga. Enggak, itu cuma main-mainan doang sama teman-teman kayak gini. Sayang, aku kangen kita main, itu maksudnya apa? Digituin, dia diam saat itu. Mungkin cari pembelaan. Oke, sekarang aku mau ngomong sama kamu. Tapi janji kamu harus siap ya. Dia bilang gitu. Oke. Siap apa? Udah mulai jantungan nih. Ya udah, kamu siap apa enggak? Ya udah siap aja. Kenapa harus enggak siap? Nah, dia ngasih tahu tuh di situ. Sebenarnya aku kena HIV. Hah? Ya. Aku kena HIV. Dia bilang gitu. Ini serius enggak? Ditanya. Serius. Aku serius. Kamu tahu obat yang sering kamu kasih ke aku itu, yang 2 biji itu, 2 macam itu, ya setiap jam 10 pagi dan malam
jadwalnya nggak boleh telat. Iya, tahu? Itu obat HIV. Dia bilang untuk memperlambat virusnya agar nggak cepat ambruk kayak gitu. Tahu dari mana HIV? Waktu aku sakit kemarin, aku periksa, dia bilang. Si dokternya bilang gini, kamu harus cek lab. Ini kayaknya ada yang aneh deh, kamu itu bukan tifus, dia bilang, kata dokternya. Oke, cek lab, ternyata saat itu hasilnya positif HIV. Jadi makin jantungan kan. HIV AA emang sering main sama orang. Enggak dek, aku HIV dari suntikan, dia bilang gitu. Ya namanya kru film. Katanya memang dia bilang bohong kalau misalnya mereka nggak make. Kru film itu pagi pulang pagi, ya kan, pagi ketemu pagi, ngangkat sana ngangkat sini, itu capeknya nauzubillah, dan itu mereka istirahat cuma beberapa jam doang, nggak mungkin kalau misalnya nggak capek gitu. Nah pakai itu, dan kata dokter aku kena dari situ. Nggak yakin ini kok kayaknya emang dia itu jujur, tapi ada juga yang dia sembunyikan. Nah perempuan bang, kalau namanya udah menyangkut hal orang yang dia sayangin, itu feelingnya lebih kuat loh bang. Nah saat itu saya tahu kalau dia itu bohong, ada bohongnya juga. Dia bilang nggak punya hubungan sama si Thomas, ternyata memang ada gitu kan, dan beberapa bukti juga udah menunjukkan ke sana. Dia masih nggak mau jujur juga. Oke, nggak apa-apa, saat ini nggak usah dibahas dulu, ikutin main dia aja. Dia bilang nggak ada hubungan sama Thomas, kita yain aja dah gitu. Nah oke, setelah itu sering dah tuh dia bawa temennya sekomunitas dia. Dan mereka semua begini melambai, dan banyak yang homo juga. Nah terkuaklah di situ. Berarti selama ini dia berubahnya itu karena mereka. Gitu. Karena selama kenal sama dia ya bang, dia itu rajin sholat, rajin ngaji. Kami sering sholat jamaah. Nah setelah sholat, setelah nikah satu rumah, kok dia nggak pernah sholat, sampai saya tegur loh bang dia. Ya namanya tugas istri ya. Sholat yuk, kok nggak pernah sholat lagi sih, begitu. Udah kamu kalau mau sholat aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak? Di mana rasa iman dia bang? Nah, oke, dari situ sering ngamuk-amukan, sering ini dah gitu, sering nggak jelas anaknya. Yang tadinya nggak pernah merokok, dia merokok. Nah kawan-kawan yang datang sering pulang jam 1 malam, kadang sampai subuh mereka ngumpul di itu. Iya. Nah saya selalu disuruh tidur duluan tuh jam 9 malam. Jam 9 malam itu selalu disuruh tidur duluan, karena nggak tahu dah ya mereka mau ngapain saat itu. Masih berpikiran positif awalnya. Oke, ikutin aja dah. Berkali-kali mereka datang ngumpul sampai malam, kan biasanya nonton gitu ya, nyari DVD, mereka nonton lah. Oke, nonton ini segala macam. Dah dibiarin karena tahu itu hal yang mengasihkan sama mereka, dibiarin aja. Gak taunya pernah suatu malam mereka juga lagi ngumpul. Saya disuruh tidur duluan tuh. Lu tidur ngapa? Udah jam segini juga masih aja di sini. Ya udah tidur dah, ikutin sama dia. Dah tidur dah tuh. Jam 9 itu tidur. Ternyata ada, dia bilang gini, ada temennya yang mau datang juga, tapi dia nggak berani masuk saat itu. Jadi kata temannya, udah masuk aja, ngapa sih? Emang takut sama siapa lu? Dibilang gitu. Ternyata dia itu takutnya sama saya. Nah takutnya kenapa juga nggak tahu gitu kan. Orang saya juga nggak kenal sama dia, kenapa harus ditakutin? Nah oke lah tuh, saya tidur tuh. Udah tidur terlelap, tiba-tiba saya kebangun gara-gara dia ngambil bantal, ditarik begini aja. Namanya orang lagi tidur digangguin gitu ya, kebangun kan. Nah itu sekitar jam 1 malam. Nah bangun dah tuh. Ternyata yang lain udah pada pulang. Kawan yang satu orang ini yang tadinya dia nggak datang itu,
nggak berani masuk, ada di sana. Gitu kan. Saat itu oke lah, saat ke kamar mandi ketahuannya itu, loh ada temennya. Iya ini temen gua mau nginap bentar, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa, bilang gitu. Nah nginap lah dia. Nah udah dari kamar mandi balik mau tidur nih. Pas mau tidur tiba-tiba ada itu kan udah mulai terlayang lah, namanya orang tidur pasti kan ada terlayang apa gimana. Kaget kebangun lagi gara-gara suara TV. TV-nya biasanya nggak pernah sekencang itu, kenapa di setelnya kenceng banget. Nah didatangin lah nih ke ruang depan. Kan ini depan, tengahnya itu dapur sama kamar mandi, belakang kamar tidur gitu kan, diskat sama pintu gitu, ada pintunya. Didatangin dah tuh. Itu TV-nya tolong kecilin, dibilang gitu kan. Saat itu dia kayak kaget bang, posisinya dia udah ngadep belakang si Dika ini udah ngadep membelakangin tuh cowok pakai selimut. Nah selama ini dia tidur nggak pernah mau pakai selimut bang, mau ngapain coba? Dan saat itu juga dia pakai celana, pakai boxer ya, sering pakai boxer, nggak pernah kebalik. Kenapa ini dibalikin? Dan yang kebaliknya itu ketahuan karena ketahuan tadi. Iya, pakai kebaliknya itu bagian untuk anunya kan sengaja ada bolongan ya. Kenapa jadi di belakang? Kan aneh kan? Traveling nggak otak? Kan aneh kan? Astagfirullah saat itu ya, Allahu Akbar. Oke biarin aja dah sekali. Oke balik lagi ke kamar. Ternyata lupa nih, chargeran ada di depan. Itu beberapa jam kemudian mau ngambil, ganggu nggak ya orang mereka lagi tidur? Nggak udahlah biarin aja gitu. Ya kan? HP baterai habis lagi, suwe gitu kan. Kesel juga. Ya udahlah ambil aja dah. Mau ngambil ke depan. Pas ke depan itu kan posisi lampu depan itu dimatiin. Lampu tengah juga mati. Jalan pelan-pelan. Tahu nggak bang? Dia lagi gitu. Astagfirullahaladzim aku. Si Dikanya ini. Iya, mereka lagi. Berdua-dua nih lagi. Iya, ternyata lagi kuda-kudaan. Astagfirullah. Di rumah itu bang. Aduh. Gimana enggak terbakar coba bang? Itu ngelihat langsung. Ngelihat langsung bang. Dan itu yang jadi yang ditusuk? Enggak. Ya, yang enggak maksudnya. Sindikanya. Suaminya. Ya. Yang Iya. Yang diebol. Iya benar. Dianya. Nah, berarti si Thomas ini kalau di istilahnya jadi cowoknya gitu. Nah, saat itu bukan sama Thomas. Sama yang lain lagi. Makanya tadi dibilang ada satu temennya yang mau datang nggak berani kan. Nah itu kan dibilang nggak kenal sama sekali, kok bisa takut sih anak ini gitu. Dan itu bukan Thomas, satu komunitas dia. Nah sama si Thomas yang kemarin karena kami nikah kan, yang waktu malam pertama itu kan emang kami nggak ada, dia juga nggak mau nyentuh. Kan langsung disergap dia tuh kan, diiniin, ditanya Thomas itu siapa, nagih segala macam kan, ketahuan rupanya sama bapaknya. Putuslah mereka. Putus, dia nggak suka juga. Nah marah-marahnya itu ternyata gara-gara diputusin sama si Dika. Nah diputusin, dia juga dengan berat hati kali ya, selalu nangis aja tuh orang. Nah mencari pelampiasan dengan cara itu, mungkin ngajak-ngajak temen-temennya main ke rumah dan melakukan hal begitu juga di rumah. Nah 2 kali itu mereka kan lagi asik-asikan nih. Coba mereka bakalan lompat nggak kalau bisa aku ke situ gitu, pikir. Langsung aja mau ngambil charger gitu, langsung tahu mereka lagi begitu gitu kan. Itu kan chargeran di dekat TV.
karena tahu saya ke situ ngambil cairan, mereka langsung lompat, beneran lompat loh bang. Oke. Lompat gara-gara ketahuan. Nah, oke langsung Langsung kecabut dong. Iya, nggak tahu dah ya yang lagi asik gimana, tiba-tiba ada hal yang mengerikan, langsung hilang dah gitu responnya gitu kan. Nggak belepetan. Nah itu dia takutnya ya kan. Soalnya kan main belakang kan gitu. Namanya homo kan mana ada lubangnya sih, mau lubang mana yang dipakai. Kalau perempuan kan udah jelas ya. Iya. Nah dia apa? Kalau bukan yang untuk mengeluarkan ya kan. Terus nggak? Berarti kan posisinya mereka ini masih pakai celana ya. Iya. Tapi kan dengan posisi celana boxernya udah kebalik. Dan itu ke bawah lagi di lutut. Hah? Oh udah melorot juga. Iya udah melorot. Mereka tutupin pakai selimut. Nah kan posisi pakai selimut. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, kenapa waktu ada orang mereka gelagapan? Berarti melakukan hal yang nggak iniin dong, yang seharusnya orang tahu kan. Oke. Nah Kak Vivi waktu itu nggak langsung dibuka aja atau gimana gitu? Mau digituin, cuma masih sabar aja sih. Malam tetangga kalau misal ribut ya bisa aja sebenarnya mereka disergap. Cuma saat itu kan memang mikirnya dia masih suamiku gitu mikirnya ya. Aib dia aibku juga. Aku pakaian dia, dia pakaianku. Kan gitu ya. Jadi saat itu keep silent, apapun yang terjadi sama kami itu keep silent bang. Gitu. Sama orang tuanya pun nggak dikasih tahu, biarpun sakit hatinya luar biasa bang saat itu bang. Nggak pernah dinafkahin, nggak pernah sama sekali bang. Dari awal nikah dia gajian, belanja bulanan itu ya untuk dirinya sendiri, beli sabun, sabun cuci baju ini segala macam. Nah itu dibelikan aja gitu, nggak ada diterima duit sama sekali bang. Nggak ada nyentuh tangan ini nih hasil deh, ini uang belanja untuk ini ya, untuk kamu makan, ini nggak ada sama sekali bang. Nggak pernah. Sampai saya aja makan itu ngorek-ngorek dompet bang, ngumpulin recehan untuk cuma beli seperempat telur yang harganya 8.000. Itu ngorek-ngorek duit bang dari dompet, nyari-nyari ada nyelip nggak di dompet, ada nyelip nggak di celana, di baju. Dia nggak pernah sama sekali. Nggak masak, dia selalu nanya tuh, masak apa dek? Tapi kalau misalnya udah masak dia nggak pernah mau makan. Maunya apa ya pak? Gitu. Dimasakin nggak makan. Tapi nggak masak dihina-hina. Sementara duit belanja nggak pernah ngasih. Itu masih malam yang sama juga tuh ya bang ya. Balik lagi tuh ke cerita yang tadi tuh. Kedua yang ketahuan itu kan mau ngambil itu. Gitu tunggingan itu. Iya benar, mereka nggak tahu dengan gaya yang seperti apa sampai mendesak seperti itu mereka kan. Di balik selimut itu gitu. Sampai mereka saya ke situ aja ngambil cairan dia nggak sadar. Mereka nggak sadar tuh. Gara-gara saya bilang mau ngambil cairan langsung bangun merekanya. Gitu langsung pisah gitu. Nah, ya langsung kecabut tadi. Dan di situ mau nahan nangis juga udah nggak bisa bang. Jadi terakhir nge-WA ibu kan tengah malam. Ya memang sih kita nggak gimana ya, salah sih memang kalau misalnya ngomong sama orang tua. Tapi siapa lagi yang tempat kita ngadu kalau bukan orang tua kan? Langsung bu, ya Allah cuma bilang bu doang, bu, gitu kan. Pakai emot nangis segala macem. Langsung ngapain ke ayah juga. Ayah kan saat itu memang udah pisah ya sama ibu. Dia di Bandung. Langsung nge-WA juga. Ya astagfirullah ya. Langsung kan. Ya udah gak mau di sini lagi. Udah mau balik gitu langsung kan. Udah ke Cikalong dah. Ke Cikalong gituin langsung kan. Langsung itu ayah ternyata sama ibu iniin telepon-teleponan gitu kan. Udah sama-sama punya keluarga masing-masing kan. Langsung, itu si Neng kenapa? Katanya. Si Neng kenapa tuh? Kok ini apa namanya? Kok nggak nangis-nangis di telepon? Katanya apa di WA? Nggak tahu katanya gitu kan. Iniin. Udah nggak diceritain saat itu, nggak diceritain dulu kan. Masih sakit hati, mau gimana gitu kan ya, cuma bisa ngadu sama orang tua pun pasti begitu ya, pasti bikin khawatir, jadi ngadunya sama Allah lah gitu ya. Nah tengah malam itu masih ngelihat dengan kayak gitu,
ke kamar mandi. Nah tuh kan lama di kamar mandi, ya buang hajat juga gitu kan, karena mau sholat itu kan, bersih-bersih dulu. Nah pas lagi di kamar mandi itu ternyata mereka ngelakuin lagi, nyambung dan itu penuntasan kali ya. Nah penuntasan tuh mereka sampai ngereng gitu langsung suaranya menggelegar sekali sih itu, ya kan, teriak-teriakan atau gimana, cuma bisa astagfirullahaladzim, ya Allah jauh-jauhkanlah setan dari rumah ini ya Allah, bilang gitu. Bang, bener-bener malamnya mencekam banget. Bukan horor karena manusia ya, bukan karena dipenuhin setan, tapi dengan ini setan bersosok manusia, kan lebih serem lagi ya, iblis gitu, memang anaknya Dajjal gitu. Mereka ini gitu. Sakit banget hati bang, sakit banget ini. Said ini ketawa karena apa coba? Udah lalu, mungkin udah bisa berdamai ya sama diri sendiri, biarpun sakitnya masih ada gitu, tapi mahal banget air mataku untuk orang yang begitu. Nah, oke dah tuh sholat ngaji di situ kan, biarpun aku ngaji itu masih gimana gitu ya, masih apa, yang penting aku masih ingat Allah, nggak seperti dia yang melupakan gitu. Udah ngaji ini segala macam, dia nggak ngelakuin lagi memang bang, tapi sering tuh setelah saat itu paginya itu temennya langsung jauh. Oke. Langsung nggak di situ lagi, langsung mungkin gara-gara ketahuan ya, langsung dah tuh pergi. Nah sebelum pergi itu kan memang mereka masih ini ya, masih lelengu lah gitu, baru-baru bangun tidur. Nah si Dika ini masih mau tidur. Nah itu kan lupaan, dia jam 10 pagi tadi ada minum obat nggak, jam 10 malam soalnya dia nggak minum obat. Nah dibangunilah itu kan, pas mau ngaji itu dibangunin dulu dianya, udah minum obat belum tadi? Nggak jawab dianya. Katanya, udah minum obat lu? Diem aja dia kan. Ditanyain masih nggak ini juga, digituin kan, langsung ngebrak itu lantai, kata terserah gue bangsat, dia bilang gitu. Dan dia itu maki ada temennya. Selama ini kami cekcok ya bang ya, sering cekcok banget, sering banget, dan dia sering memukul juga, sering dibanting ke kasur dan segala macam. Cuma situ aku masih sabar aja bang, nggak ngelawan. Bukan karena aku nggak berani ya, aku termasuk orang yang frontal gitu, termasuk orang yang lawan. Tapi saat itu surgaku di bawah telapak kaki suami, mungkin gitulah ya, setelah dari ibu gitu kan. Jalan ke surgaku itu ada di suami. Kalau misalnya aku ngelawan berarti kan aku durhaka pada suami, kan mikir gitu. Oke lah, biarkan aja dia mau gimana, dibiarkan aja, toh mungkin dengan keadaan kayak gitu pahalaku bertambah, mikirnya gitu aja kan. Astagfirullah, udah biarkan aja lah, air mataku ini dibalas dengan pahala gitu. Oke, udah biarkan dah tuh, nangis biarin aja. Dah besokannya dia ternyata ada pacar lain selain Thomas. Putus dari Thomas, ada yang lain namanya Cecep. Dan mereka itu sering ketemu di luar. Sama si Cecep ini nggak pernah ketemu sih, cuma tahu orangnya karena sering ngelihat dia pasang di foto ya, sering difoto di WA. Nah gara-gara dia begitu, saya masang ini nih, penyadap di HP dia. Saat itu memang tahu passwordnya, tapi kan nggak pernah mainin HP dia, kan ganti tuh sama dia, diganti passwordnya. Cuma sistemin lagi, balik lagi skill pas kibri ya, ngintip gini nih, ngelirik, tahulah passwordnya. Oke, oh ternyata ini yang baru, namanya Cecep. Nah tuh chattingan dia sama si Cecep ini saya salin, sampai sekarang masih ada di Google Drive. Kalau misalnya mau dijadikan bukti silahkan, sekarang ada, bisa saya kirim. Saat itu mereka ada chattingannya itu menjijikkan banget. Allahu Akbar, astagfirullah. Mungkin kalian bakalan muntah melihatnya, karena ada mengirim foto-foto tentang ya alat. Ya, fotonya seperti itu. Terus dia juga chattingannya gini, sebagian ya, sayang, nanti kalau misalnya aku gajian, kita ketemuan ya, kita booking hotel ini,
kita mampir di sini, nanti kita makan ke sini. Dia bilang gitu. Oke, enak banget ya nih cowok, jajanin anak orang, sementara bininya sendiri di rumah nggak pernah dibelikan baju, nggak pernah dibelikan makan, nggak pernah dikasih ini gitu kan. Malah dia bilang gini, lu bukannya bantuin suami kerja, lu malah enak-enakan di rumah. Dia bilang gitu, Bang. Kerjaan apa sana? Dia bilang saat itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kerja mau balik syuting juga gampang aja, Bang. Saya itu bisa dibilang udah terkenal lah ya sama mereka itu, sama orang-orang syutingan. Jadi kalau misalnya si Pipi rambutnya panjang, saat itu panjang ya. Iya, udah sering ini calling aja, calling. Aman gitu. Kalau mau balik mah gampang sebenarnya. Cuma karena saat itu mikir gini, Bang. Kalau misalnya aku kerja, rumah ini dijadikan sarang maksiat sama dia. Ya, saya ngamankan rumah itu, di ngajiin, disolatin biar aman, biar teduh. Kenapa dia harus mendatangkan setan? Kan gitu ya. Nah, pernah tuh kejadian, saya ke Bandung, ke Cikalong, sekitar 3 harian. Nah, dia nanya tuh waktu baliknya, dibilang gini, udah di mana? Ini kan udah balik ya. Udah di mana? Udah terminal. Ayahnya jemput. Ternyata dia nanya itu karena apa coba? Ngumpulin teman-temannya di rumah dan mereka Oh, rumah. Iya. Gila. Dan kasur yang ditinggalin saat rapih, rumah bersih, itu semua berantakan luar biasa, dan dia nggak pernah mau bersihkan rumah. Berarti dia pakai kamar. Iya. Selama kami Kamarnya nikah. juga? Iya. Buat gituan? Iya. Selama nikah, saya itu cuma dijadikan pajangan. Astagfirullah. Cuma dijadikan piala aja gitu. Ini loh aku punya istri, tapi setelah jadi piala ditaruh begitu doang, nggak ada manfaat. Kedok doang. Iya. Biar mereka tahu kalau dia itu normal, padahal di belakang bukan. Cuma dijadikan tameng doang biar dia itu dikatakan normal. Selama ini juga kadang kalau misalnya nggak dikasih belanja sama dia, ayahnya yang ngasih duit 100.000. Pi, jangan kasih tahu ibu, jangan kasih tahu Dika. Kalau misalnya tahu, pasti dia nggak akan ngasih. Katanya gitu. Ayahnya ngasih. Maafin anak ayah ya, perlakuin begini. Ya Allah, Neng, maafin banget. Maaf banget ayah jadi beginiin. Dia gitu. Ayahnya yang minta maaf, bukan orangnya. Anaknya mah benar-benar iblis. Akhirnya tahu bokapnya. Tahu, dikasih tahu sama saya. Oh. Terus lagi pernah itu kan mereka ada janjian ya sama si Cecep itu, nggak tahu pergi kemana karena mereka saat itu pernah ada bilang dia katanya ada pertemuan di hotel mana gitu ya kan di Jakarta. Nah itu katanya semingguan ya waktunya. Nah beneran dia kesana atau nggak tahu. Ternyata waktu dia ini kirimin, aku sama mereka deh. Oh benar ternyata. Tapi ternyata Bang itu bukan seminggu, waktunya cuma 3 hari. Sisanya sama si itu tuh si Cecep itu. Dan mereka di hotel. Nah ketahuannya karena apa? Foto-foto mereka lagi apa ada. Oh. Nah Karena disadap itu tadi. iya, tadinya kan disadap ya. Oke. Nah, chattingannya muncul dah tuh semua kan. Oke. Dikirimkanlah chattingan itu sebagai bukti kan dengan hati yang panas. Tapi kan saya tuh bukan cewek yang barbar ya, langsung brak. Kita main cantik aja gitu kan. Kumpulin semua data. Jangan orangnya diiniin, kasih ke orang tuanya. Gitu. Bu, ya saya udah nggak bisa lagi sama anaknya nih. Contohnya gituin. Oke. Nah oke kan udah diniin. Anaknya begini nih, mau gimana? Nah jujur selama nikah Bang, itu kan berjalan 4 bulan ya. Selama 4 bulan pernikahan itu nggak pernah disentuh sama dia. Nggak pernah. Nggak pernah diginiin? Nggak pernah. Terus Sekali. waktu malam pertama pun juga? Nggak pernah sama sekali. Loh, dari situ aja Mas Cia udah curiga dong? Bukan curiga lagi, udah tahu memang. Oh, oke. Tapi iya, ya. nggak diiniin, masih coba. Oke, aku terima dulu lah ya.
terima dia apa adanya gitu. Pikirnya memang nggak ini banget gitu, nggak mikir harus perfect lah ya, kita punya kekurangan masing-masing. Makanya saat itu oke lah, nggak apa-apa, terima dulu dia gitu. Mungkin suatu saat dengan berjalannya waktu dia bisa berubah. Ternyata enggak, malah lebih hancur gitu kan. Malah makin banyak teman-teman dia, malah ada chat dengan orang dibilangnya, aku nggak aku tersiksa dengan istriku, dia orangnya jahat, dia jahat banget, difitnah habis-habisan. Dia bilang yang selingkuh itu saya, padahal dia yang masang di mana-mana. Singkatnya, ayah datang kan ke rumah, bilangin tuh, anaknya ini gimana, kan saya juga mau punya cucu. Dia bilang gitu. Masa iya sih begini-begini terus, Pak, kita sebagai orang tua kan masih pengen punya cucu ya, kok begini, kata gitu. Nah, oke dah tuh, di iniin sama ayahnya, di sidang sama orang tuanya. Dia bilang, ya aku nggak nyentuh dia itu gara-gara aku HIV. Dia bilang gitu. Oke, alasannya ya. Ya, aku nggak mau nularin ke dia. Dia bilang gitu. Nggak mungkin lah, orang ada yang HIV aja masih bisa punya anak loh, digituin. Ya kan? Namanya orang pengantin baru ya pasti pengen dong punya anak gitu. Dengan keadaan yang kayak gimana pun pasti bakalan dikasih sama Allah. Yang penting kita udah siap mental. Nah saat itu dia nggak mau karena nggak ini gitu kan. Nah setelah panjang lebar debatin sama ayahnya, udah pulang lah tuh dia, nggak ke rumah, entah langsung lancong tuh nggak tahu kemana. Nah saya ke rumah kan. Sampai jam berapa dia nggak balik tuh, tengah malam tiba-tiba dia kan memang punya kunci sendiri. Nah dia itu janjian sama temennya mungkin ya, soalnya sebelum pergi itu memang dia ngomong gini, ketemuan dah dulu kita gini macam. Nah ketahuannya itu dia mungkin ya janjian sama temennya nggak datang, nggak jadi. Mungkin mau ngajak main gitu kan, kuda-kudaan lagi mereka, tapi si kawan ini nggak datang. Sampailah tengah malam, pas pulang emang nggak sadar ya saat itu dia masuknya, keadaan kayak bau minuman dianya. Nah dia bilang gini, kalau nggak gara-gara terpaksa gue nggak mau make lu, dia bilang gitu. Nah pertama kali sih itulah dia make saya. Selama 4 bulan. Iya. Selama 4 bulan. Enak. Nah, dipaksa Pak. Dipaksa, nggak ada yang enaknya. Apalagi dia ngomong begitu. Bukannya bahagia malah sakit hati, ya kan? Dengan keterpaksaan begitu ya. Kita kan tadinya ya tugas istri nggak apa-apa gitu, tapi dia ngomongnya begitu nyakitin banget. Kalau nggak terpaksa gue nggak mau sama lu, dia bilang gitu. Nah saat itu memang aduh ya Allah, kalau bisa dibilang namanya juga masih singsetnya gitu ya, pasti bakalan ada sakit-sakitnya, nangis lah gitu gimana gitu kan. Apalagi dengan perkataan dia yang bener-bener tajam banget, lebih sakitin ini yang dirasa bukan hati gitu ya, perasaan bukan yang lain-lain gitu. Nah ternyata saat itu memang kan lagi keadaan subur ya, jadi tapi nggak tahu gitu kan. Dia selama nikah sama dia itu kan jadi babu gitu ya sama dia. Dia bilang kan, kamu tuh jadi istri harus yang jadi istri soleha gini segala macam, urusan rumah itu kamu yang ngurus bukan saya, kata gitu, bukan aku. Nah gara-gara omongan dia kayak gitu, ngebabu, bener-bener ngebabu, keguguran karena kecapean. Nah karena itu kan sakit ya kan. Dia ngadu ke adeknya kan lagi sakit ini. Adeknya bilang gini, coba ngasih chat screenshotan. Dia bilang gini, Kak Pi nih dari si AA, tau apa nggak? Dibilangnya gini, adeknya kan ngomong gini, bini lu lagi sakit, bukannya diobatin kek, tolongin kek, bawa ke rumah sakit atau obat ke puskesmas lah, seenggaknya kasihan banget sendirian di rumah. Tahu dia bilang apa? Masa bodoh sama dia, bodoh katanya. Gua mah nggak peduli sama dia, bodoh amat, dia mau sakit mau mati juga bukan urusan gua, dia bilang gitu. Nah, dan adanya bilang gini, waktu lu sakit dia yang ngurusin, kalau bukan siapa bukan dia yang ngurusin siapa lagi. Dan dia bilang gua nggak pernah nyuruh dia ngurusin gua, dia bilang gitu. Coba dah bang, sakit hati gimana coba. Oke. Berarti
ini si Dika ini nggak ada berubahnya nih. Nggak ada berubahnya sama sekali. Sampai akhir dari perpisahan rumah tangganya ini. Iya. Nah, Detik-detik perpisahannya itu gimana? Nah kemarin itu gini, kan kunci dia sama-sama megang kunci rumah. Punya dia nggak bisa dimasukin kuncinya. Nah kami lagi di rumah orang tuanya. Tiba-tiba dia datang, ngelempar kunci. Nah ini kunci nggak bisa, kata lu ubah ya. Ubah gimana? Bilang gitu. Coba lihat dah ini nggak berubah segala macam. Dituduh gitu kan. Nah udah tuduh kayak gitu, cekcok ini segala macam. Anjing-anjingan dah tuh sama dia di depan orang tuanya kan. Dia yang ngatain anjing duluan gitu, anjing-anjingan dah. Udah mamanya juga udah kalang kabut ngeliat kami gitu kan. Udah ya bu, nggak mau lagi tuh dengan urusan anak ibu yang begitu, saya bilang gitu. Nah dia bilang gini ya kan, gua juga nggak mau sama lu saat ini, gua talak juga lu, kata gitu. Nah talak dah tuh kan, talak 3 langsung. Udah situ ya kan, udah kan itu memang kebetulan ada teman. Udah di situ kan udah sah secara agama kan, pisah. Nah, udah malamnya kan, saat itu udah pisah, udah secara agama kan, itu nggak pernah tidur sama dia tuh di kamar. Dia kan selalu di depan, tidurlah dia di depan lagi. Saya di kamar. Nah dia bilang gini ya kan, pokoknya gue nggak mau lagi dulu di sini. Ya udah, gue juga nggak mau di sini sama orang kayak gini, nggak nggak jelas begitu. Pokoknya balikin ke Medan, bilang gitu. Saat itu oke, dia setuju. Akhirnya udah ada kata pisah kayak gitu, saya minta balikin ke Medan, dibalikin sama dia. Memang ke Medan, dibelikan tiketnya segala macam. Nah dari situlah memang udah bener-bener pisah, tapi pisah secara agama dan ini juga gitu. Dan bener-bener dia mau nanda tanganin surat cerai. Itu karena ada calon saya yang saat itu yang jadi suami sekarang. Dia datang ke rumah mereka minta tanda tangan, dipaksa. Dan kalau misalnya nggak dipaksa juga nggak akan ada. Nggak akan mau tanda tangan. Jadi digantung gitu. Nah sekarang kabar dia gimana, keadaan dia gimana, ya walau alam ya, namanya juga bukan suami lagi gitu kan. Mau sama siapa lagi, cacap-cacap gak tahu lah ya gitu. Berapa lubang yang dia kasih juga nggak tahu gitu kan. Bukan urusan lagi dah gitu. Yang penting alhamdulillah sekarang saya udah nemuin orang yang lebih baik dari dia. Amin. Ya. Dan udah punya 4 anak lagi. Oh dari yang suami sekarang. Iya. Puas dong ya. Ya. Lebih memuaskan daripada orang yang nggak menginginkan kan ya gitu. Kalau nggak enak nggak mungkin sampai 4 anak. Iya. Oke, Kak Vivi, luar biasa ya perjalanan hidupnya, mendapatkan seorang yang benar-benar ingin dicintai tapi malah sebaliknya. Iya. Dan tidak terduga gitu kejadiannya. Parah banget memang. Oke. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup ya Kak ya, namanya kalau kepanjangan ya. Udah deh. Oke deh Kak Vivi, udah 1 jam nggak kerasa ya. Tapi kalau kita dengerin terus-terusan nih bisa 2 jam, 3 jam ini ya. Iya, nggak kerasa ya, karena memang ngibahin orang paling enak gitu ya. Bosen nanti penonton yang nonton ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Vivi ya buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Vivi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak Vivi. Ya, makasih juga Bang. Wah. Maaf panjangan. Nggak apa-apa. Seru tapi loh ininya, apa namanya, ceritanya, pengalamannya gini. Sampai jumpa.